Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng Kak Dila. Gimana nih kabarnya adik-adik? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kakak mau share nih TKPA per 5-nya. Semoga video ini membantu adik-adik dalam belajar, karena ujiannya masih tanggal 25, jadi masih ada waktu untuk maksimalin belajarnya. Tetap semangat, jangan putus asa, dan lakukan yang terbaik. Oke, nah bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini, bantu kakak dengan like ya, komen, dan subscribe biar kakak lebih semangat bikin videonya. Kalau udah, kakak ucapkan terima kasih dan kita langsung aja ke videonya. Let's check it out. Oke, kita bahas soal deret dimana 3, 6, 15, 16, 32. Nah, jadi kita mencari berapa sih bilangan seterusnya ini. Nah, untuk mengerjakan soal deret seperti ini, adik-adik harus berpikir kritis ya, kira-kira dari angka-angka ini bisa nggak kita hubungkan, dan kita lihat juga nih polanya kayak gitu. Nah, kalau 3 ke 6 nih ya, kita kan bisa mengkalikannya dengan 2 kan, 2. Oke, sementara 6 ke 15 bisa kita kali 2 ya, lalu ditambahkan dengan angka 3 kayak gitu. Nah, berarti polanya itu penambahan 3 itu berasal dari yang ini, angka yang 3 yang di kiri ini ya kan. Nah, sementara 16 sama 32 ini bisa kita amati dengan perkalian 2. Oke, berarti angka seterusnya di sini adalah kita kalikan dengan 2 juga, lalu kita tambahin dengan angka yang di kirinya ini kayak gitu, atau angka sebelum 32 ini ya. Sehingga 32 kali 2 adalah 64, dan 64 tambah 16 adalah 80. Oke, jadi ini jawabannya adalah 80 atau disebut dengan option C. Oke. Nah, jadi ini itu cuma kayak pembatasnya saja. Ya, jadi 3 angka di kiri dan 3 angka di kanan. Oke, kira adik-adik bisa ya? Oke, kita lanjutkan soal seterusnya. Oke, next soal selanjutnya. Di sini juga ada deret 2, 3, 5, 8, 13, 21, dan 34. Berarti kita mencari berapa nilai yang di sebelah sininya. Oke ya. Nah, cara yang harus kita lakukan adalah dengan menjumlahkan angkanya. Coba 2 tambah 3 di sini menghasilkan 5. Ya kan? Berarti 5 ini kita tambahin dengan 3. Berarti polanya ditambahkan dengan angka sebelumnya yang bagian sini. Berarti 5 tambah 3 adalah 8. Otomatis 8 dengan 13 ini kita tambahin dengan angka sebelumnya, yaitu angka 5. Berarti menghasilkan 8 tambah 5, 13. 13 ke 21 kita tambahin juga dengan 8. Menghasilkan 21. Ya, karena angka sebelumnya ada angka 8. Terus 21 ke 34 kita tambahin dengan 13 yang ini, angka sebelumnya. Menghasilkan 34 kan, dan 34 ini kita tambahin dengan 21 angka sebelumnya, menghasilkan 55. Oke, jadi jawaban yang benar adalah option D, gampang ya. Oke, next soal selanjutnya. Di sini ada nilai P, di mana P itu merupakan 0,475% dari 6,20, dan Q adalah 6,2% dari 0,475. Nah, jadi kita mencari hubungan antara P dan hubungan dengan Q kayak gitu. Nah, cara yang pertama yang harus dilakukan, kita tulis dulu ya. P sama dengan 0,475. Kalau persen berarti dia per 100 ya. Dikali dengan 6,20. Lalu kita tulis juga di bawahnya Q sama dengan 6,20%, berarti dia per 100 dikali 0,475. Nah, langkahnya karena dia sama-sama 100, P dan Q-nya bisa kita coret. Lalu 6,2 bisa juga kita coret dengan yang Q di sini. Sehingga P di sini nilainya 0,475, sedangkan Q-nya 0,475. Berarti dia sama ya. Sehingga hubungan P dengan Q itu adalah sama. Oke, jadi jawabannya adalah option
Jadi amati dulu ya angkanya. Oke, next soal selanjutnya. Di sini ada nilai A ya. A itu adalah 33 1/3% dari 25. Sementara yang B adalah 1/3 dari 26. Maaf ya, suara motor karena tepi jalan. Jadi kita di sini mencari hubungan A dengan B. Oke, kita cari hubungan A dengan B. Kalau kita tulis ya adik-adik, A ya, A yang di sini nih sama dengan, kalau 33 ini kan sama dengan 33 bagi 3 ya. Nah, 33/3 itu bisa kita jadiin 100/3 ya, karena 100 bagi 3 adalah 33 gitu. 100/3 ya, dibagi karena dia persen, dibagi dengan 100 dikali dengan 25. Oke ya. Nah, sehingga ini 100/3 bisa kita jadiin 1 bagi 100 dikali dengan 25. Jadi angka 100-nya kita coret ya, sehingga sisa 1/3 dikali 25. Oke, kita lanjutkan dulu. Sementara yang B ya, 1/3 dikali 26. Nah, oke. Karena di sini A-nya 1/3 juga, jadi kita coret yang 1/3 ini dengan 1/3 yang si B ini. Oke, sehingga nilai A adalah 25, nilai B adalah 26. Sehingga dapat kita hubungkan nilai nilai A akan kecil dari nilai B. Kenapa? Karena A-nya 25, sedangkan B nya 26. Oke adik, next soal selanjutnya. 4M7 dikali 7 menghasilkan 3269. Nah, jadi kalau adik-adik baru menemukan soal seperti ini, caranya adalah kita jadikan ini adalah nilai A, ini adalah B, dan ini adalah C. Nah, karena kita di sini mencari nilai M, berarti kan kita mencari nilai A-nya dulu ya. Berarti bisa kita jadiin A kali B menghasilkan C. Karena mencari nilai A berarti C per B, dimana nilai C-nya adalah 3269, kita bagi dengan 7, sehingga jawabannya adalah 467. Oke ya. Nah, kita tahu nilai A itu adalah 4M7, ini juga 4M7. Nah, jadi angka 4-nya kita coret dengan 4 yang di kanan, 7-nya juga kita coret 7 yang di kanan. Sehingga nilai M-nya adalah 6. Oke ya, jadi jawabannya yang benar adalah 6. Next, soal selanjutnya, 38N dikali N menghasilkan 1925. Oke, tadi kan kakak udah jelasin ya, ini kita anggap A, ini B, dan ini kita anggap C. Nah, karena kita mau mencari nilai N yang ini, berarti N kali N dong ya. Jadi, N dikali N sama dengan titik-titik berapa. Kayak gitu. Nah, berarti kita mencari berapa nilai N-nya di sini yang menghasilkan angka belakangnya 5. Ya, ternyata 380. Kalau kita anggap ini 5, berarti 385 dikali dengan 5 itu menghasilkan sekitaran 1500 sampai 2000 gitu ya. Kalau nggak bisa menentukannya apa, kisaran aja. Nah, 1500 sampai dengan 2000 kayak gitu. Nah, jadi ini jawabannya tepat adalah, angka yang benar adalah 5 perkaliannya. Oke ya, karena ini jawaban lebih tepat dan isinya 1925. Dan jawabannya benar adalah option C. Next, soal selanjutnya, di sini ada nilai 5 per P sama dengan P per 20. Nah, berarti kita mencari nilai P. Nah, ini matematikanya ya, kita lihat. Kita kali silang aja ya, kita kali silang. P kali P adalah P kuadrat. 5 kali 20 adalah 100 nih. Jadi nilai akar dari 100 adalah 10. Ya, jadi ini gampang kali soalnya ya. Jadi jawabannya adalah option D.
Next, soal selanjutnya, Q per 17,5% sama dengan 280 per Q. Berarti kita di sini menentukan nilai Q. Cara yang sama, kita kali silang, ini kali ini kali ini ya. Q kali Q adalah Q kuadrat ya. Berarti 17,5 ini kita jadiin aja per 100. Kita kali dengan 280. Sehingga Q kuadrat sama dengan 17,5 kita bagi 100. Nah, kita keluarin aja, kita pecahin aja. 280 tuh bisa kita jadiin 4 dikali 70, sehingga kan dia 280 ya. Oke, karena 17,5 tadi kalau kita kalikan dengan 4 adalah 70, biar lebih memudahkan kita dan bisa kita coret-coret angkanya kayak gitu. Oke ya, jadi kita bagi dengan 10, ini kita coret, ini juga kita coret. Sehingga Q-nya itu bersisa adalah 7749. Jadi akar dari 49 adalah 7. Oke, jadi jawabannya yang benar adalah 7. Tanggal hari ini adalah 19 bulan 7 2009, sedangkan tanggal lahir 27 bulan 10 1969. Berapakah usia orang tersebut? Nah, caranya itu kita lihat kan tanggal hari ini 2009, tanggal lahirnya 1969. Ini bisa kita kurangi aja ya. Kalau kita kurangi 2009 kurang 1969 itu adalah 40. Oke, sedangkan 7 dikurang 10 adalah min 3. Lalu 19 kurang 27 adalah min 8. Oke, nah karena di sini adalah ini 40 tahun usianya, karena di sini kurangi 3 bulan dan dikurangi dengan 8 hari, berarti dari 40 ini dia akan menjadi 39 tahun. Kenapa? Karena ya 1 tahunnya dikeluarkan untuk mengurangi si 3 bulan sama 8 hari ini. Nah, 1 tahun dikurang dengan 3 bulan adalah 9 ya. 9 bulan ya. Oke, 9 bulan. Nah, 9 bulan ini kalau dikurangi 8 hari ya, dikurangi dengan 8 hari, dia akan menjadi 8 bulan. Nah, jadi anggaplah 30 hari itu kita kurangi 8 adalah sisanya 22 hari. Oke, jadi ini jawaban tepat adalah 39 tahun ya. 39 tahun, 8 bulan, dan 22 hari. Jadi ini jawaban yang tepat adalah option E. Oke, soal terakhir. 3 jam 35 menit 51 detik, 2 jam 31 menit 17 detik. Nah, jadi kita menjumlahkan semua ini ya. Oke, kita tahu 51 tambah 17 adalah 68 detik ya. 68 detik. Lalu 35 tambah 31 adalah 66 menit. Dan ini adalah 5 jam. Oke. Nah, karena kita tahu bahwa 1 menit adalah 60 detik, jadi ini kita jadiin adalah 60 detik ya. Oke, sorry. Ini kita jadiin 8 detik. Nah, 60 detik itu kan 1 menit. Kita taruh ke sini dia 1, sehingga dia 67 menit. Nah, ini adalah 5 jam. Oke. Nah, 67 menit ini kan kita konversikan ke sini 1 jamnya ya. Jadi dia 6 jam 7 menit ya, 8 detik. Nah, ini jadi jawabannya yang ini.